Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Bapak Ketua Umum ISMI Pusat, kemudian ada Ibu Sekjen, dan juga teman-teman Ketua ISMI dari Orwil UK, Jepang, kemudian US, dan kemudian juga Malaysia. Kebetulan kami di sini bisa ditemanin oleh ada beberapa anggota juga atau pengurus sebenarnya, eh, Mas Widyasmoro Priatmojo, terus kemudian juga ada Mas Rahmat Hidayat. Saya sendiri, kenalkan nama saya Hendro Wicaksono. Saat ini menjadi dosen di Constructor University Bremen. Dan bidang saya lebih ke teknologi digital untuk sistem industri, gitu. Nah, sebenarnya saya sedikit overview tentang Islam di Jerman. Ini Islam sangat berkembang di Jerman dari sisi kuantitas ya. Jadi sekarang sekitar 5,5 juta eh, penduduk beragama Islam. Kemudian ini sekitar 6,5% lah gitu. Nah, Islam sekarang menjadi agama terbesar kedua setelah Nasrani. Nah, kemudian latar belakang yang paling dominan ini masih eh, dari komunitas Turki karena mereka menjadi eh, pekerja tamu yang datang sejak tahun 60-an gitu ya untuk membantu membangun Jerman. Sehingga mereka sekarang sudah di generasi ketiga gitu misalnya. Nah, maka dari itu sekarang banyak Muslim yang lahir, kemudian sekolah dan bekerja di Jerman. Ya, dari generasi kedua, ketiga tersebut. Nah, maka dari itu bahasa Jerman sekarang menjadi bahasa sehari-hari di rumah untuk para Muslim ini gitu ya. Tidak hanya bahasa dari asalnya masing-masing. Sehingga isu dari Islam ini atau kehidupan Muslim ini bagaimana supaya terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari Jerman yang mungkin nilai budayanya itu kadang bertentangan gitu. Kemudian untuk masalah keunikan Ramadan sendiri, jadi Ramadan ini sudah menjadi tradisi yang sekarang itu sudah menjadi diakui oleh pemerintah lah gitu ya, di beberapa kota itu bahkan sudah menjadi program rutin gitu. Tentunya di masing-masing komunitas masjid, kemudian komunitas-komunitas Muslim seperti komunitas Muslim Indonesia gitu, kita mengadakan iftar bersama gitu. Dan formatnya itu sebagian juga terbuka, jadi yang non Muslim juga di di diundang gitu. Nah kemudian karena Ramadan ini selalu menjadi sekarang sudah menjadi program di kota-kota tertentu ya. Jadi kalau kita lihat di Frankfurt seperti ini ada tulisan Happy Ramadan gitu sejak 2024 kemarin. Ya, kemudian ini diikuti oleh di kota-kota lainnya seperti di Berlin dan Bremen dan lain-lain. Nah, kemudian yang sangat terlihat juga sekarang ini masjid ini sebagai pusat eh, komunitas Ramadan. Jadi di situ keluarga berkumpul, teman-teman berkumpul, kemudian di situ ada iftar bareng, terus kemudian ada bazarnya, terus kemudian ada orang jualan eh, aksesoris-aksesoris untuk muslim gitu ya, bisa jadah, kemudian alat-alat atau buku-buku gitu ya. Nah, kemudian ini adaptasi budaya. Jadi eh, di kalau di sini ada namanya, kalau di Nasrani ada Advent Calendar. Jadi sebelum Natal ini ada sepanjang kalender yang biasanya itu ada pintunya gitu. Kalau kalendernya itu ada hari pertama, kedua, ketiga, terus kemudian dibuka itu biasanya ada makanannya atau coklatnya gitu. Tapi kalau di kemudian budaya itu diadopsi eh, di konteks Ramadan. Jadi setiap tanggalan itu ada pintu yang bisa dibuka itu setiap hari. Terus kemudian pintunya ketika dibuka itu ada pesan spiritual di situ ya, yang kira-kira bisa menjadi untuk anak-anak itu ya permainan semacam menarik untuk anak-anak untuk bagaimana sih perjuangan menuju eh, kemenangan di Ramadan ini gitu ya. Terus kemudian tentunya yang paling unik atau terasa dibanding di Indonesia mungkin adalah em, pengalaman spiritualnya karena kita berpuasa di sini itu di tengah-tengah masyarakat yang tidak berpuasa. Jadi eh, aktivitas itu berjalan seperti biasa, kemudian
yang teman-teman yang lain itu juga apa yang non muslim itu makan gitu ya. Jadi kita jadi tantangan tersendiri buat kita sebagai muslim di sini gitu. Nah, kemudian untuk ISMI Jerman sendiri kita berdiri tahun ada SK-nya itu tanggal 15 Januari 2024. Jadi masa bakti 5 tahun. Nah, profil anggotanya ini sangat beragam ya. Jadi terutama yang terkait dengan kecendekiaan gitu ya. Jadi ada akademisi, terus kemudian ada eh, ada dosen di situ, ada peneliti, ada postdoc. Nah, kemudian ada profesional, ada insinyur pesawat terbang, ada insinyur di bidang otomotif ya. Kemudian ada mahasiswa S2, S3. Jadi kita semacam membuat aturan bahwa cendekiawan itu dihitung setelah mempunyai otoritas ilmu yang dibuktikan eh, melalui ijazah S1 gitu ya. Nah, jadi S2 dan S3 ini dianggap sebagai eh, cendekiawan. Kemudian ada aktivis organisasi, juga ada entrepreneur. Nah, program-program unggulan ISMI Jerman sendiri ini kita mengadakan kajian sebenarnya ini lebih ke webinar ya, terus dan diskusi tentang kecendekiawan dalam dalam Islam. Jadi di sini ada namanya Pak Giri itu senior kami yang menyampaikan materi tentang ilmu mantik. Dan juga bagaimana teladan cendekiawan Muslim itu di masa lalu gitu. Nah, beliau kebetulan menjadi dewan pakar kami. Nah, kemudian ada IJMI Jerman Bicara. Ini semacam webinar yang kira-kira 3 bulan sekali untuk membahas tentang tema tertentu yang terkait dengan teknologi. Dan ini biasanya kita mengundang narasumber dari Indonesia juga gitu. Jadi eh, anggota ISMI Jerman ini eh, sharing tentang teknologi tertentu, kemudian disambut atau didiskusikan dengan tandemnya yang bidang yang sama di Indonesia gitu. Jadi di situ akan terjadi transfer knowledge. Kemudian ada ya pembuatan atau kegiatan-kegiatan kayak ISMI Jerman Bicara ini kadang-kadang dikolaborasikan dengan komunitas-komunitas lain juga di Jerman. Jadi ada PPI mungkin, terus ada eh, kedutaan atau konjen gitu. Kemudian ada organisasi diaspora lain semacam Ikatan Ahli dan Sarjana Indonesia dan PCNU, PCI Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, kemudian kita juga membuat sarana untuk sharing ilmu melalui media sosial. Di sini kita pakai Instagram yang ini digawangin oleh Mas Dias yang ada yang ikut bersama kami di sini. Intinya kita membahas isu-isu terkini yang menarik di Jerman, ya, yang mungkin nanti menarik juga buat di Indonesia gitu ya. Jadi contohnya ini yang ada di gambar ini, Verfassungsschutz. Ini ada semacam sistem legal di Jerman yang ini bisa dipakai sebagai media perlindungan atau pengawasan ya terhadap terhadap gerakan-gerakan misalnya yang terkait dengan radikalisme. Nah, kemudian ada program Brugge zum Pesantren ini sedang desain. Kita sudah punya partner di sini. Jadi kita berencana untuk mengirimkan pemuda Jerman yang untuk nyantri beberapa bulan atau beberapa minggu di Indonesia. Nah, jadi masalah utamanya pemuda di Jerman, Muslim di Jerman ini adalah eh ya, apa, mereka yang kurang pede gitu dengan identitas mereka sebagai Muslim, terus banyak sekali tantangannya. Mereka sering, terutama yang mualaf itu sering kesepian sendiri. Nah, kalau mereka itu merasakan kehidupan pesantren tradisional di Indonesia, ini sudah kami dilakukan juga sih sebenarnya sebelum COVID itu mereka ngerasa wah ini ada bentuk Islam lain yang kok bisa di pesantren tradisional itu misalnya satu satu kamar itu di-share oleh 30 orang dan 30 orang itu semuanya semangat untuk belajar Islam gitu. Nah, ini yang tidak ada di Jerman gitu. Dengan kondisi yang terbatas seperti itu, teman-teman di Indonesia, santri-santri di Indonesia itu pede gitu, pede dengan identitasnya. Mungkin itu dulu nanti di sesi diskusi kita bisa lanjutkan tentang bagaimana tentang teknologi kekinian ya yang menarik di Jerman ya. Mungkin saya Oke, kembalikan kepada.
Pak Moderator.